ketika kedudukan pangkat yang bersifat atau yang berhubungan dengan agama, kemudian kita melantik anaknya yang tidak punya ilmu, ini bid'ah muharramah. Syekh Nawawi menjelaskan bid'ah haram diantaranya adalah kita melantik sebuah pimpinan lah, melantik pimpinan, menyetujui pimpinan dalam segi agama, ketokohan. Ini bahaya sekali. Ini jelas oleh Syekh Nawawi. Jadi kalau ada bidang masalah agama, semua yang terjun di bidang agama, yang mengurus bidang agama, ya kayak mengurusi masjid, kayak mengurusi apa saja yang berhubungan dengan agama. Ya, kedudukan itu nantinya ada pimpinannya siapa, ditokohkan, yang jadi marce atau dari siapalah, jadi referensinya dia misalnya, jadi ketua apa, yang nanti segala hukum berhubungan dengan hukum syariah, berhubungan syariat itu nanti akan kembali kepada dia yang sebagai pimpinan lah istilahnya. Tetapi dia itu sebenarnya tidak punya ilmu. Meskipun ini kata beliau, meskipun kaunul mansib kana li abi, dulu bapaknya yang menjabat itu. Ini Syekh Nawawi secara jelas, kalau seandainya derajat atau pangkat keagamaan yang bergelut di bidang keagamaan, dahulu bapaknya memang ahli. Misalnya, bidangnya bapaknya itu betul-betul orang alim, sehingga masyarakat pun, orang-orang pun di mana saja menjadikan rujukan beliau itu. Nah, anaknya tidak punya ilmu, tidak seperti bapaknya. Maka ketika kedudukan pangkat yang bersifat atau yang berhubungan dengan agama, kemudian kita melantik anaknya yang tidak punya ilmu, ini bid'ah muharramah, kata Imam Syekh Nawawi Banten. Jadi kalau hal-hal yang berhubungan dengan agama, meskipun abahnya, bapaknya alim, tapi kalau anaknya tidak punya ilmu, jangan dilantik. Ini karena bid'ah muharramah. Nantinya akan menyesatkan umat, menjadikan umat resah, menjadikan umat bingung. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak punya ilmu, malah menggantikan bapaknya. Kita yang melantik misalnya, maka kita ini melakukan hal yang haram yang disebut oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, itu adalah bid'ah muharramah. Ini saya juga nggak tahu kenapa Syekh Nawawi menyebut seperti itu. Mungkin beliau karena orang Indonesia. Saya tidak tahu. Apa karena zaman Imam Nawawi juga begitu? Ya kita nggak tahu. Tapi secara jelas beliau menyebutkan seperti itu. Karena beliau wajal mustanad fi dzalika kaunul mansib kana li abihi wa laysa fihi ahliyatun lahu. Jadi meskipun jabatan itu dahulu dipegang oleh bapaknya, tapi kalau anaknya jahil, tidak punya ilmu, maka jangan sampai kita melantik anaknya menjadi pengganti bapaknya. Kalau kita melantik anaknya yang seperti itu, mengganti dari bapaknya, ini berarti kita melakukan hal yang haram, yang tidak boleh. Namanya bid'ah muharramah, kata Syekh Nawawi Banten. Makanya kita harus tahu. Makanya kalau bapaknya alim, ya anaknya mesti harus alim supaya bisa menggantikan, wajar. Tapi kalau anaknya tidak alim, tidak seperti bapaknya, ya jangan sekali-kali kita melantik dia menjadi pengganti bapaknya. Makanya kalau kita dahulu masyayikh, ulama-ulama kita dahulu, secara turun-temurun, kalau anaknya nggak alim nggak bakal muncul. Kalau anaknya nggak alim nggak bakal muncul. Imam Subki dengan anaknya sama-sama alim, keduanya muncul. Tapi coba, kalau keilmuannya kalah Imam Ahmad
Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Namanya Abdullah, alim tetapi tidak sealim abahnya. Maka raib atau kita tidak pernah mendengar bagaimana yang semestinya silsilah mazhab Hambali itu tidak pernah disebutkan yang istilahnya istimbatnya kepada Abdullah putranya Imam Ahmad misalnya. Dan banyak sekali ulama-ulama yang seperti itu. Kalau anaknya tidak alim, maka yang lain pun tidak ini, karena apa namanya, inna syababa la yaqulu wa abi wa inna masyababu yaqulu ha anada. Jadi kalau pemuda itu tidak mengadirakan, apa bahasa Jawa itu bahasanya apa? Mengandalkan. Nah, tidak mengandalkan bapaknya, tidak mengandalkan bapaknya, abahnya. Tetapi kalau seorang pemuda yang akil, yang cerdas, maka akan menunjukkan ini loh saya, bukan bapak saya. Kalau bapak saya alim, saya bukan alim. Ya jangan kemudian mengklaim bahwa itu pangkatnya bapak harus diwariskan oleh saya, padahal dia enggak punya ilmu. Wah, ini yang nanti dia jadinya rusak. Makanya kita nggak boleh, kita hati-hati. Ini dijelaskan secara khusus oleh Syekh Nawawi Banten, termasuk bid'ah muharramah. Saya nggak tahu kenapa Imam Nawawi itu menjelaskan tentang hal-hal yang seperti itu, termasuk bid'ah. Mungkin karena ya mengingatkan kita jangan sampai derajat atau pangkat yang bersifat agama ya itu kemudian warisan atau titisan. Karena yang bisa mewarisi adalah orang yang punya ilmu. Nabi-nabi semuanya yang mewarisi para nabi ya orang-orang yang punya ilmu. Innama warasatul anbiya al ulama warasatul anbiya, dengan ilmu, bukan dengan siapa bapaknya, tidak. Nah ini makanya, tapi jangan terlalu kemudian kita menyepelekan istilahnya orang yang punya keturunan itu. Bukan hal itu, kita jauh dari situ, bukan dari situ. Tetapi dalam masalah bid'ah muharramah, ketika sesuatu itu menyangkut agama yang di dalamnya adalah kemaslahatan umat semuanya, umat muslimin semuanya, maka jangan sekali-kali kita rela jabatan itu dipegang oleh orang yang tidak berilmu. Karena idza wusidal amru li ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau urusan itu tidak diserahkan pada ahlinya, itu tinggal nunggu kehancuran, fantaziris sa'ah. Makanya bahaya. Ini mengingatkan, Syekh Nawawi itu mengingatkan kita, jangan sampai kita mengandalkan orang tua. Orang tua kita alim, kemudian kita ongkang-ongkang kaki, nggak mau belajar, nggak mau apa, kita nggak tahu apa-apa. Yang penting nanti kalau bapaknya alim, pasti nanti derajat itu akan turun ke anaknya. Jangan. Ini salah, karena ukurannya adalah dengan ilmu. Kalau sudah nggak punya ilmu, ya harus rumangsa dulu, rumangsa di diri. Saya nggak punya ilmu, sudah saya nggak bisa menggantikan bapak saya, dia tidak bisa menggantikan abah saya, yang menggantikan yang berilmu lah istilahnya. Dan itu memang kalau kita praktekkan itu, ya, masya Allah, ini seperti di rubat tarim itu, yang meneruskan rubat itu bukan keturunan, tetapi memang benar-benar orang yang punya ilmu. Jadi kalau anaknya nggak punya ilmu, ya nggak masuk. Dari mulai Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kemudian turun ke Habib Hasan, anaknya Habib Salim Syatiri. Setelah Habib Salim Syatiri, penerusnya siapa sekarang? Bukan anak-anaknya, malah yang bangsanya Balfaqih, Habib Abu Bakar Balfaqih. Jadi memang di situ yang diutamakan ilmunya, bukan keturunannya. Kalau anaknya abahnya ini, anaknya begini, tidak bisa. Tetapi kalau bidang keagamaan itu harus memang benar-benar orang yang punya ilmu. Tidak ada yang urusan keturunan itu, tidak ada.
Makanya jangan sekali-kali kita melantik orang yang tidak punya ilmu agar menjabat sebuah jabatan di bidang agama. Ini bid'ah muharramah. Meskipun itu keluarga bagus, maksudnya keluarga hebat istilahnya. Tapi kalau sudah derajat masalah agama jangan sampai